Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, ibadah haji adalah salah satu rukun Islam dan merupakan ibadah yang diidam-idamkan umat Islam. Tapi tahukah sobat semua tentang panggilan haji dan hajah di Indonesia? Yuk simak videonya sampai akhir. Setiap orang yang pernah mengunjungi Ka'bah di kota Mekah dengan niat menunaikan ibadah haji, maka secara otomatis di depan nama yang bersangkutan akan disematkan gelar haji untuk laki-laki dan gelar hajah untuk perempuan. Uniknya, gelar tambahan haji atau hajah hanya terjadi di Indonesia. Di Arab Saudi maupun negara belahan dunia manapun, ketika seseorang pulang menunaikan ibadah haji, tidak ada yang menambahkan gelar tersebut di depan nama mereka. Lalu, bagaimana sejarahnya gelar tambahan haji dan hajah bisa muncul di Indonesia? Jika dilihat dari segi kebahasaan, haji memiliki makna menziarahi atau mengunjungi. Oleh karena itu, istilah ini digunakan untuk orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji, bukan untuk mereka yang telah selesai menunaikan ibadah haji. Maka ketika seseorang pulang dari menunaikan ibadah haji, sebenarnya sematan haji bagi dirinya sudah tuntas karena tidak lagi dalam proses berziarah. Namun, di Indonesia gelar haji dan hajah masih tetap melekat. Orang-orang yang telah selesai melaksanakan ibadah haji mendapat gelar tambahan haji untuk laki-laki dan hajah untuk perempuan di depan namanya. Akan tetapi, sebagian orang memandang hal tersebut tidak baik karena bisa menimbulkan sikap riya, pamer, sehingga bisa merusak nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian lainnya beralasan pemakaian gelar haji atau hajah untuk mengingat susahnya menempuh perjalanan pulang pergi dari Indonesia ke kota Mekah. Makanya dipakailah gelar haji atau hajah sebagai tanda perjuangan untuk menunaikan ibadah. Berdasarkan keterangan Agus Sunyoto, arkeolog Islam Nusantara menyatakan bahwa gelar haji mulai muncul sejak tahun 1916. Jika dilihat dari asal-usulnya, gelar haji sebenarnya merupakan pemberian kolonial Belanda. Dahulu, di zaman penjajahan Belanda sangat membatasi gerak-gerik umat muslim dalam berdakwah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyebaran agama terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pihak pemerintah Belanda. Belanda sangat khawatir apabila nanti timbul rasa persaudaraan dan persatuan di kalangan rakyat pribumi, sehingga akan menimbulkan pemberontakan. Oleh karena itu, segala jenis peribadatan sangat dibatasi. Pembatasan ini juga diperlakukan terhadap ibadah haji. Bahkan untuk yang satu ini Belanda sangat berhati-hati karena pada saat itu mayoritas orang yang pergi menunaikan ibadah haji ketika pulang kembali ke tanah air, maka yang bersangkutan akan melakukan perubahan. Hal ini bisa dilihat pada zaman pendudukan Belanda, sudah banyak pahlawan Indonesia yang menunaikan ibadah haji seperti Pangeran Diponegoro, Hos Cokroaminoto, Ki Hajar Dewantara, dan masih banyak yang lainnya. Pulangan mereka dari menunaikan ibadah haji banyak membawa perubahan untuk Indonesia, tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Contohnya, Pangeran Diponegoro yang pergi haji dan ketika pulang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Imam Bonjol yang pergi haji dan ketika pulang melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan pasukan Paderi. Begitupun halnya Hos Cokroaminoto. Sepulang dari menunaikan ibadah haji, beliau mendirikan Sarekat Islam. Ki Hajar Dewantara yang berjuang dalam dunia pendidikan, Muhammad Darus yang pergi haji dan ketika pulang mendirikan Muhammadiyah, Hashim Asy'ari yang pergi haji, kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama. Begitu juga Saman Hudi yang pergi haji dan kemudian mendirikan Sarekat Dagang Islam. Hal ini dapat terjadi karena saat mereka di Tanah Suci kemudian bertemu dan bertukar pikiran dengan jemaah haji dari negara-negara Islam lainnya. Hal-hal seperti ini merisaukan pihak Belanda. Maka, salah satu upaya Belanda untuk mengawasi dan memantau aktivitas serta gerak-gerik ulama-ulama ini adalah dengan mengharuskan penambahan gelar haji di depan nama orang yang telah menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air. Ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintahan Belanda Stadblad tahun 1903. Pemerintah kolonial Belanda pun mengkhususkan Pulau Onrus dan Pulau Kayangan, sekarang Pulau Cipir di Kepulauan Seribu, yang sekarang termasuk wilayah DKI Jakarta, menjadi gerbang utama jalur lalu lintas perhajian Indonesia.
Di Pulau Onrus dan Pulau Kayangan, yang sekarang Pulau Cipir di Kepulauan Seribu, orang-orang yang pulang dari menunaikan ibadah haji banyak yang dikarantina. Ada yang memang dirawat dan diobati dikarenakan sakit akibat jauhnya perjalanan naik kapal laut. Ada juga yang disuntik mati kalau dipandang mencurigakan oleh pihak Belanda. Nama-namanya akan dicatat dan dibuat daftar, selanjutnya akan dipulangkan ke kampung halamannya. Oleh sebab itu, gelar haji menjadi semacam cap yang memudahkan pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi orang-orang yang dipulangkan ke kampung halamannya, sehingga memudahkan pemerintahan kolonial Belanda untuk mencari orang tersebut apabila terjadi pemberontakan. Hingga saat ini, kebiasaan penambahan gelar haji dan hajah di depan nama orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada akhirnya menjadi turun-temurun dan dijadikan gelar yang memiliki nilai prestisius tersendiri di mata masyarakat. Orang-orang yang ada gelar tambahan haji atau hajah di depan nama dipandang sebagai orang yang mampu berangkat ke Tanah Suci, yang berarti orang-orang yang memiliki materi lebih dibandingkan orang lain. Jika ada orang yang tidak mencantumkan gelar haji atau hajah di depan nama yang bersangkutan atau menyapanya tanpa ada tambahan gelar haji atau hajah, yang bersangkutan biasanya akan marah dan tersinggung. Jika dilihat dari asal-usul penambahan gelar haji atau hajah di depan nama dengan simbol huruf H, maka gelar tersebut bukanlah simbol agama, tapi merupakan pemberian kolonial Belanda. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kita membanggakan status dan gelar, karena itu semua sama sekali tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru gelar tambahan haji atau hajah di depan nama tersebut dapat dijadikan sebagai pengingat agar dapat menjaga sikap dan perilaku, bukan untuk menyombongkan diri dan bermegah-megahan. Jika video ini bermanfaat, dukung kami dengan cara klik like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar sobat semua selalu mendapat info-info menarik seputar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.